Om Swastiastu. Umat sedharma yang berbahagia, berjumpa kembali dengan saya Ki Gede Arum Gunawan, penyuluh agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Tabanan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan kembali membahas untayan-untayan ajaran Dharma yang terdapat dalam pustaka-pustaka suci Hindu sebagai tuntunan kehidupan kita untuk meniti kehidupan yang lebih baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas tentang bakti saat hari suci purnama. Umat sedharma yang berbahagia, sebagaimana yang telah kita lakukan, sudah kita lakukan sering dalam kehidupan sehari-hari, pada saat hari purnama kita melakukan pemujaan. Ngerastiti nunasice rengide sang yang widiwas. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa dalam beriatnya kita mengenal ada nitya puja dan naimitika puja. Nitya puja atau nitya karma ini adalah pemujaan atau bakti yang dilakukan setiap hari. Seperti melakukan trisanya, mayatnya saiban, dan doa atau pengrastitian setiap hari. Yang kedua adalah naimitika puja atau naimitika karma, yaitu pemujaan atau bakti yang dilakukan pada hari-hari tertentu. Hari-hari tertentu itu adalah ditentukan berdasarkan hari-hari suci atau hari-hari baik. Apa hari-hari suci itu? Salah satunya adalah berdasarkan pada peredaran bulan mengelilingi bumi yang kita rayakan, salah satunya saat hari purnama dan bulan. Nah, waktu sangat menentukan kiatnya yang kita lakukan. Maka dari itu, dalam Manawa Dharma Sastra disebutkan ada 5 hal yang harus kita perhatikan saat kita melakukan yajna, yang disebut dengan panca siksa. Yang pertama adalah iksa. Kita harus tahu tujuan dari kita melakukan yajna itu. Yang kedua, sakti. Dalam beryatnya hendaknya kita harus menyesuaikan dengan kemampuan kita. Jangan sampai terlalu memaksakan. Apalagi beryatnya berdasarkan gengsi. Ah malu, gak bisa buat banten begini. Ah malu, gak bisa meyatnya begini. Itu keliru. Jadi sesuaikan dengan kemampuan kita agar tidak menimbulkan permasalahan-permasalahan lain di kemudian hari. Yang ketiga adalah desa. Desa artinya pelaksanaan yatnya disesuaikan dengan dreste, disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan atau petunjuk-petunjuk yang ada. Selanjutnya adalah kala. Yang keempat, kala artinya waktu. Harus memperhatikan waktu. Hari baik, dewasa ayu dalam melakukan yatnya. Dan terakhir adalah tatwata. Yatnya harus berdasarkan tatwa, berdasarkan sastra yang jelas. Karena beryatnya tanpa didasari tatwa, beryatnya tanpa didasari pengetahuan tentang yatnya itu sama dengan yatnya yang sia-sia. Dalam Bhagavad Gita itu disebut dengan tamasika yatnya. Umat sedharma yang berbahagia, maka dari itu kala atau waktu ini menjadi pertimbangan penting dalam pelaksanaan yatna. Salah satu kala yang baik adalah pada saat purnama ini. Apalagi di purnama yaitu purnama kedasi atau disebut dengan Waisakha.
Umat sedharma yang berbahagia, bagaimana kita melakukan pemujaan saat hari purnama? Nah, pemujaan ini dapat kita lihat sumbernya dari kitab atau lontar Sundaridhamma. Disebutkan dalam lontar Sundaridhamma, yana ring purnama mayoga sangyang wulan. Pada saat purnama beryogalah sangyang wulan atau sangyang candra. Yana ring film mayoga sira sangyang surya. Pada saat film beryogalah ida betara surya. Samangkana sang para purohita kelawaning para jatma sadaya wenang ahning kayu. Oleh sebab itu pada hari ini para sulinggit, para purohita dan umat semuanya harus melakukan penyucian pikiran. Saha angaturaken widi-widana wangi-wangi canang yasa aturaken ring prawateking dewa. Pada kesempatan ini juga harus melakukan pemujaan-pemujaan, yaitu dengan menghaturkan canang wangi, canang yasa kepada Ida Sang Hyang Widi dan Prabawa atau manifestasi beliau nantinya. Berdasarkan kutipan sloka atau ajaran dari kitab Sundaridhamma tersebut, maka dapat kita tentukan ada 3 hal penting yang bisa kita lakukan saat purnama. Yang pertama adalah ahning adnyani, menyucikan pikiran kita. Bagaimana caranya? Ada 2 cara. Yang pertama adalah atir tegocara, menuju tempat-tempat sumber mata air seperti beji, campuhan, kelebukan, dan lain sebagainya untuk melakukan penyucian diri kita yang kita kenal dengan istilah melukat. Yang kedua adalah dengan dharana dhyana atau melakukan meditasi untuk menyucikan, mengheningkan pikiran kita. Lalu yatnya yang bisa kita lakukan yang kedua, sadana yang bisa kita lakukan yang kedua adalah dengan melakukan widi-widana melalui mengaturkan upakara-upakara pada pelinggih atau simbol-simbol suci Ida Sang Hyang Widi. Seperti mengaturkan canang wangi, pengeresikan pesucian, kemudian canang yasa atau upakara lain sesuai dengan dresta masing-masing. Mungkin juga pada kesempatan ini kita bisa menghias pertimo perlinggan Ida Betara dengan menancapkan bunga-bunga yang wangi pada telinga Ida Betara tersebut. Selain melakukan upakara, pada hari purnama ini sangat baik juga untuk melakukan dana punya. Mengapa demikian? Karena dana punya yang diberikan pada saat purnama, apalagi saat purnama kedasa ini, akan memberikan pahala yang berlipat. Sebagaimana yang dikatakan dalam kitab Slokantara 17 disebutkan, Hitau dasa guna danam. Pada saat purnama film, dana punya yang dilakukan atau yang diberikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Kemudian gerahane sata evaca. Saat gerhana bulan matahari, pahalanya akan dilipat gandakan 100 kali. Kanyagate sahasrani. Saat hari-hari suci, pahalanya akan dilipat gandakan 1000 kali lipat. Ananta kali yuga. Ananta kali. Saat akhir daripada yuga itu, khususnya kali yuga, maka pahalanya tak terkira. Oleh sebab itu, umat sedharma yang berbahagia, marilah kita lakukan sadana ini, yaitu menyucikan pikiran, melakukan menghaturkan upakara,
bersedekah dana punya sebagai sadana kita, ya sekerti kita untuk memohon keselamatan dari kerahayuan jagat. Apalagi di tengah pandemi corona ini, marilah kita berdoa bersama-sama untuk memohon kepada Ida Sang Yang Widi Wasa agar musibah ini segera berlalu. Umat sedharma yang berbahagia, demikianlah ulasan singkat saya mengenai pemujaan saat hari purnama. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kekeliruan. Loka samasta sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om.